Bapak Ibu. Selamat malam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali tanpa kekurangan satu apapun. Ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Saya juga dalam keadaan sehat dan saya yakin Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat. Iya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang modul 4 yaitu perlindungan anak, di mana di dalam perlindungan anak yang harus kita perhatikan bagaimana kita mencegah kekerasan terhadap anak, mencegah penelantaran dan eksploitasi ya. Iya, Bu. Ya, dan sekarang kita sampai pada materi modul 5 yaitu kesejahteraan sosial. Di dalam bagian ini, kesejahteraan sosial ini materinya dibagi di dalam 2, yaitu pelayanan disabilitas dan yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Nah, sebelum saya menyampaikan materi ini, apa ada yang bisa memberikan tanggapan tentang bagaimanakah pelayanan disabilitas? Persilakan. Saya coba, Bu. Iya, silakan Bapak Raymond. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Menurut saya itu dalam hal apa tadi judulnya, Bu? Maaf. Iya, materinya pelayanan disabilitas. Iya, pelayanan disabilitas. Nah, pelayanan disabilitas ini kita sebagai keluarga, kalau misalnya di keluarga kita ataupun di keluarga orang lain terdapat yang namanya disabilitas atau ada kekurangan fisik, maka perlu diperhatikan. Karena kenapa? Di disabilitas ini kan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, sebagai keluarga ataupun keluarga terdekat, kita harus memperhatikan itu. Karena kenapa? Biarlah mereka juga merasa ini sama dengan mereka juga. Kenapa? Mereka juga sama dengan kita karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Ya. Kemudian di materi selanjutnya nanti yang mungkin disampaikan tentang kesejahteraan lanjut usia. Nah, sepengetahuan kita, ketika orang ataupun kita nantinya akan menjalani hari-hari tua. Ya. Nah, di sana sesuai dengan pengalaman yang sudah kita dapatkan, bahwa ketika orang yang sudah berumur atau lanjut usia 60 tahun ataupun 70 tahun ke atas itu, maka mereka kembali pada sifat-sifat kekanak-kanakan. Ya. Untuk itu sebagai keluarga wajib memperhatikan itu, jangan sampai terjadi kekerasan terhadap itu. Karena kenapa? Ketika berbeda perhatian terhadap orang tua yang sudah lanjut usia, maka mereka merasa tidak nyaman dan tidak sejahtera hidupnya. Nah, sebagai keluarga maupun kita sebagai masyarakat yang sosial, kita harus menjaga itu. Kita beri dukungan baik secara materi maupun secara moral di dalam kehidupan baik lanjut usia maupun disabilitas. Jadi begitu menurut saya, Bu. Terima kasih. Iya, kita berikan aplaus kepada Bapak Raymond. Iya, terima kasih ya Bapak Raymond. Dia sudah memberikan gambaran tadi kepada kita ya Bapak Ibu, bahwa disabilitas itu juga dia sama dengan kita, ya. Yang artinya juga mereka punya hak juga sama seperti kita. Mereka punya hak hidup, ya. Mereka tidak bisa dikucilkan. Ya, artinya begini, pelayanan disabilitas ini dia sama dengan pelayanan seperti pelayanan kehamilan, pelayanan usia dini. Nah, jangan kita katakan karena ini adalah disabilitas maka ya dinomor terakhirkan. Ya, tidak. Apalagi ini Bapak Ibu, kalau kita punya anak atau kita punya saudara yang memiliki disabilitas ini, terkadang perhatian kita kurang, ya.
Ya, untuk apa juga kita memperhatikan dia? Itu juga tidak bisa diandalkan. Kan seperti itu. Kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak boleh. Di sini dia ajak kita bahwa anak-anak yang menyandang disabilitas itu juga punya hak sama seperti kita, sama anak-anak. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk dilindungi oleh pemerintah. Nah, jangan salah Bapak Ibu, di balik kelemahan, kebanyakan penyandang disabilitas juga punya kelebihan. Ya. Mereka bisa jadi pemain musik, mereka bisa menciptakan keterampilan yang lainnya, mereka kreatif, jauh lebih jago mereka dari kita Bapak Ibu. Nah, terkadang ini nih kalau saya pemutakhiran ini, nah saya tanya nanti Bapak ini, Bapak, kenapa anak kita ini nggak dimasukkan di kartu keluarga? Ini dia tidak ada nih Bapak. Oh Ibu, anak saya ini cacat, jadi menempuh ke kantor dinas kependudukan itu sangat jauh. Nah, udah itu Ibu, dia nggak tahan di Honda. Nah, jangan kita kasih alasan ini Bapak Ibu, ya jelas ya. Karena apa? Mereka juga punya KTP, ya sama seperti kita. Nah terkadang ketika kita melihat anak kita yang punya kelemahan seperti ini, kita beda kasih sayang. Kita jauh menyayangi anak kita yang normal dibanding anak kita yang punya kelemahan. Nah, tidak boleh. Peranan orang tua itu tetap memperhatikan, memberikan kasih sayang yang tulus. Kita jangan beda-bedakan kasih sayang. Ya. Jangan karena kita berpikir, oh terus kalau misalnya kita perhatikan dia, terus kalau kita bawa dia di sekolah, contoh ya, ini sekolah-sekolah yang sekarang kita lihat ada sekolah yang dibangun pemerintah itu SLB ya, sekolah luar biasa. Kalaupun saya masukkan dia di situ, dia jadi apa nanti ke depan? Oh tidak boleh Bapak Ibu. Dia juga punya hak untuk berpendidikan, ya. Nah, sampai di sini ada yang dipertanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kemudian adalah peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Orang tua dan kita sendiri pasti akan menua. Suatu saat kita akan menua. Kalau kita tidak dipanggil dalam keadaan umur segini Bapak Ibu ya, ya pasti proses umur itu pasti kita bisa jalani. Nah, di dalam hal ini orang yang lanjut usia juga punya perlindungan dari pemerintah. Nah, ini untuk mensejahterakan lanjut usia. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita alami dan yang perlu kita perhatikan di dalam permasalahan berat dalam kehidupan seorang lanjut usia. Yang pertama, Bapak Ibu, fisik. Nah, kalau orang yang sudah lanjut usia itu fisiknya ya bagaimana, kulitnya sudah mulai berkeriput, ya. Terus ya giginya itu ompong ya Bapak Ibu, ya. Kemudian penglihatannya sudah mulai tidak jelas, ya. Kemudian penciuman, pendengarannya kadang kita bilang tuli ya. Nah, kita salah di situ sebenarnya. Memang itu udah proses penuaan, ya. Pendengarannya itu sudah tidak jelas lagi, ya. Nah, ini adalah proses penuaan. Itu yang pertama adalah bagian fisik. Yang kedua adalah psikologi. Ya, psikologi di sini adalah cepat putus asa, suka marah-marah, ya. Dia tidak tahu mana yang jorok, mana yang tidak jorok. Ini orang tua yang sudah lanjut usia Bapak Ibu. Nah, tetapi kita wajib memperhatikan. Kita jangan sampai bilang ya udahlah biar aja dia terlantar di situ.
dia mau buang air besar di mana aja udah biarin aja. Oh, jangan ya, karena apa, kita orang yang ada di sampingnya itu wajib tetap membawa dia di dalam layanan kesehatan terdekat. Nah, kemudian adalah spiritual mulai menurun, rohaninya ya, yang harusnya dulu dia rajin beribadah, jadi setelah dia menua itu dia nggak tahu lagi bagaimana dia beribadah, bahkan berpakaian di tengah-tengah keramaian pun dia sudah tidak bisa lagi perhatikan. Nah, kita di situ yang masih tahu kebaikan, yang masih tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jadi ini kita perhatikan. Nah, di dalam kesejahteraan ini ada dua bagian tadi, adalah disabilitas dan lanjut usia ya Bapak Ibu. Ya, kita jangan terlepas dari sini. Karena ini termasuk persyaratan keikutpesertaan Bapak Ibu di dalam PKH. Nah, kalau kita tidak wajib memperhatikan ini, maka itu tidak dipilih kita. Ya, jadi kenapa dia dikatakan bantuan ini bersyarat? Ya ini tadi, jangan hanya karena kita bilang oh sudah kan saya punya mama yang 70 tahun ke atas, saya punya anak yang cacat dari bawaan sejak lahir itu, ya sudah nggak apa-apa. Bapak Ibu wajib membawa ke fasilitas terdekat ya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa kita sudah mengerti semua ya Bapak Ibu. Kalau ada yang masih diragukan, ada yang perlu dipertanyakan, disilakan. Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada. Nah, baiklah, demikianlah materi kita pada malam hari ini. Biarlah kita melakukannya di keluarga kita, di lingkungan kita, dan dimanapun ya, supaya kita tetap memperhatikan langkah-langkah ini. Demikianlah pertemuan kita. Sampai ketemu besok hari. Selamat malam. Selamat malam, Bu.